Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kesha Brigita Yusar Lamba dalam program Education Talk Politeknik Boswa. Tentunya program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, dan tips and trik mengenai dunia vokasi. Nah, teman-teman, kali ini saya kedatangan salah satu narasumber, Kakak Ganteng, merupakan mahasiswa dari Prodi Perpajakan Politeknik Boswa yang telah melakukan kunjungan industri di Bank Sulselbar. Jauh sebelum pembahasan kita ke depan, mari kita kenalan dengan kakak yang satu ini. Halo kakak. Halo Kak, perkenalkan saya Fajar, mahasiswa program studi perpajakan angkatan 2022 Kak. Oke, halo Kak Fajar. Nih Kak, saya dengar-dengar kakak telah melakukan kunjungan industri di Bank Sulselbar. Wah, ini kira-kira adik-adiknya pasti pada penasaran tentang cerita seru kakak. Kakak, boleh jelasin bagaimana pengalaman menariknya kakak di Bank Sulselbar, Kak? Jadi Kak, kalau pengalaman menarik kemarin selama kunjungan di Bank Sulselbar itu Kak, ada beberapa Kak. Yang pertama itu kami diajak untuk berkeliling melihat bagaimana kondisi dari Bank Sulselbar tersebut. Yang kedua, kami diajar bagaimana sistem ketika ada nasabah ingin yang melakukan buka rekening atau mau menyetorkan tunai dan pelayanan fasilitas dari Bank Sulselbar dan lainnya. Yang ketiga Kak, juga ada kami diberikan materi mengenai bank, terutama Bank Sulselbar, bagaimana sistem manajemennya di dalam dan bagaimana perpajakan di Bank Sulselbar tersebut Kak. Nah, Kak Fajar kan ini merupakan dari prodi perpajakan. Tentunya pada saat kunjungan industri ada materi dan juga ada presentasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sulselbar untuk mahasiswa Politeknik Boswa. Kira-kira Kak, materi apa yang menurut kakak tuh paling berkesan ketika para dari pihak Bank Sulselbar itu menjelaskan ke semua, ke kakak juga dan teman-teman yang lain? Jadi Kak, kemarin itu yang paling berkesan selama diberikan materi sama kakak di Bank Sulselbar itu pertama kami diajar bagaimana sejarah bank, kemudian melangkah ke langkah selanjutnya sejarah Bank Sulselbar tersebut, kemudian bagaimana sistem atau flowchart dari proses yang terjadi dalam keuangan di Bank Sulselbar. Berarti tentang bagaimana juga salah satunya transaksi perpajakan di sana ya. Kira-kira pada saat kakak kunjungan industri, ada nggak sih bayang-bayangan kakak ketika seperti ini ternyata dunia pekerjaan, seperti ini ternyata dunia kantor? Menurut kakak seperti apa pengalaman ekspektasi kakak ketika kunjungan industri? Jadi sebelum kunjungan industri Bank Sulselbar Kak, yang di ekspektasi saya bilang perannya di sana seperti kayak jutek atau di sapa tidak dibalas, tapi setelah kunjungan industri di kantor tersebut sendiri ternyata jauh Kak, orang di sana dia ramah-ramah dan ramah, kita beri kesalahan dibalas baik juga Kak, dan direspon positif dengan pegawai di Bank Sulselbar Kak. Nah, Kak, pada saat kunjungan industri terutama juga kakak kan sudah merasakan bagaimana pengalamannya juga yang disapa baik oleh pada pihak Bank Sulselbar. Kira-kira Kak, kalau misalnya kakak diberikan kesempatan untuk melakukan magang di sana atau praktek kerja di sana, apa hal yang paling kakak mendominasikan untuk seperti saya ingin belajar seperti kakak ini deh pada saat kunjungan industri? Tentunya kan pasti kalian diajak keliling, diajak tentang bagaimana dunia pekerjaan dari mereka. Jadi kalau semisal saya dikasih kesempatan Kak untuk bisa magang di Bank Sulselbar, pasti saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses lebih jelasnya itu uang dikelola di Bank Sulselbar Kak. Bagaimana pertama kita saat kita menyetor dan bagaimana langkah selanjutnya. Baik aja. Nah, kira-kira nih, menurut Kak Fajar, ada nggak sih relevansinya ketika kakak kunjungan industri dengan jurusan prodi perpajakan yang kakak tempuh saat ini? Jadi Kak, relevansi selama saya kunjungan kemarin itu Kak, kami di program studi perpajakan juga ada beberapa mata kuliah yang membahas mengenai bank dan perpajakan. Nah, pas sampai di sana sesuai Kak apa yang dijelaskan sama dengan dosen-dosen kami dengan apa yang diberikan dan kakak-kakak di Bank Sulselbar Kak. Ya bagaimana sistem bank, uangnya bagaimana cara kelolanya dengan tarif yang berlaku yang digunakan di Bank Sulselbar Kak. Baik, ternyata banyak ya pengalaman sendiri dan pastinya berrelevansi sendiri sehingga kakak bisa nanti aplikasikan pada saat di dunia perkuliahan kakak gitu.
Nah, Kak, kita boleh ulang. Kira-kira apa sih yang bisa mendasari kakak memiliki prodi perpajakan ini sebagai jenjang karirnya kakak untuk memasuki dunia pekerjaan pada akhirnya nanti? Jadi Kak, alasan kenapa saya kemarin pilih program studi perpajakan terutama di kampus Politeknik Besoa itu karena saya kemarin Kak SMK. Nah, saya SMK jurusan akuntansi. Oke. Di sekolah saya kemarin Kak kebetulan belajar pajak itu masih dasar. Nah, terus kemarin sebelum lulus dari sekolah ada kakak senior saya yang dari Politeknik Besoa Kak, program studi perpajakan yang datang ke sosialisasi Kak. Kami diberikan bagaimana cara perkuliahan di Politeknik Joshua, benefit-benefitnya ada apa saja. Nah, di situ saya tertarik. Jadi, saya coba daftar jalur undangan pada hari itu di kampus Politeknik Joshua dan alhamdulillah lolos, Kak. Dan kemudian dengan Ya, tentunya pasti Politeknik Gosoa ini merupakan salah satu politeknik juga yang memberikan mahasiswanya memiliki kesempatan untuk melakukan kunjungan industri di dunia pekerjaan, apalagi kalau untuk di Politeknik Gosoa tersendiri teman-teman biasanya kita lebih banyak prakteknya. Tentunya prakteknya itu mengenal bagaimana dunia pekerjaan dan dunia yang akan kita kerjakan di saat kita ingin bekerja. Bukan begitu, Fajar? Baik, Fajar. Saya mau berikan pertanyaan untuk Fajar, yaitu bagaimana kesan dan pesannya untuk adik-adik di luar sana, terutama juga adik-adik di kampus Politeknik Gosoa untuk memberikan kesan dan pesan apa aja untuk mereka. jadi kesan dan pesan saya untuk adik-adik di luar sana, Kak, mari bergabung dengan kami di kampus Politeknik Joshua yang terdiri 5 program studi, 2 non teknik dan 3 teknik. Di Politeknik Bos itu kebanyakan praktek dan dapat membantu teman-teman untuk lebih sikap dalam dunia kerja, Kak. Ya, baik. Untuk teman-teman dan adik-adiknya di luar sana dan adik-adiknya di Politeknik Gosoa yang saat ini pada menonton podcast ini. Untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk teman saya di kampus, tetap semangat. Untuk yang semester 2-nya, semangat untuk belajar, soalnya masih ada semester 6 yang menunggu. Dan untuk teman-teman saya yang semester 6, semangat untuk kerja tugas akhirnya, soalnya mau wisuda. Baik, terima kasih untuk pesan dan kesan yang seru. Jadi kalian untuk semester akhir semangat, kalian pasti bisa jalani meskipun pasti bakal nangis-nangis, sedih, capek-capek, tapi akan membuahkan hasil karena Politeknik Boswa sendiri itu memiliki program kunjungan industri tentunya yang akan lebih mempersiapkan dirinya di dunia kerja. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih Kak Fajar untuk waktu singkatnya kali ini yang bicara seru dengan saya kali ini. Oke, baik. Berikut adalah pembahasan saya dengan Kak Fajar yang merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Bosowa, tentunya prodi perpajakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih telah menonton program ini. Saya Kesha Brigita Yusarlamba, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.